Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Nama saya Ilham Irana Putra dengan NIM 17056230092, program studi S1 Manajemen, Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan saya di Divisi Human Capital Management PT Pegas Solution. Untuk anggotanya yaitu ada saya sendiri sebagai praktikan, yaitu Ilham Irana Putra, dengan judul Laporan Praktik Kerja Lapangan atau PKL pada Divisi Human Capital Management di PT Pegas Solution. Nah, untuk latar belakang pelaksanaan PKL saya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, industri energi membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi teknis dan sertifikasi profesi. Lalu PT Pegas Solution sebagai bagian dari PGN Group memiliki fokus pada pengembangan tenaga kerja melalui training dan sertifikasi. Sebagai mahasiswa MSDM, perlu memahami implementasi Human Resource Management secara langsung di perusahaan. PKL ini menjadi sarana penerapan teori MSDM seperti Training Development, Human Resource Planning, Administrasi SDM, dan Budaya Organisasi. Kegiatan PKL ini membantu mahasiswa memahami hubungan antara teori perkuliahan dengan praktik kerja yang nyata. Dan selanjutnya ada tujuannya. Praktikan mempelajari alur administrasi, pelatihan, dan sertifikasi tenaga kerja. Lalu praktikan memahami proses kerja Human Capital Management di perusahaan energi. Lalu praktikan mengembangkan kemampuan interpersonal melalui interaksi dengan karyawan, trainer, asesor, dan peserta pelatihan. Yang terakhir, kegiatan PKL membantu mengembangkan soft skill dan hard skill yang relevan dengan bidang SDM. Nah, untuk profil perusahaannya sendiri, yaitu profil dari PT Pegas Solution. PT Pegas Solution ini didirikan pada tahun 2009, yang merupakan bagian dari subholding gas Pertamina. Fokus perusahaannya berada pada jasa energi dan infrastruktur gas bumi. PT Pegas Solution mendukung kegiatan operasional PGN Group di berbagai wilayah Nusantara. Lalu perusahaan juga memiliki unit pengembangan SDM melalui TUK Pegas Training Center. Nah, selanjutnya profil TUK Pegas Training Center. Itu merupakan unit pengembangan SDM PT Pegas Solution dan PGN Group melalui TUK Pegas Training Center. Nah, training center ini berfungsi sebagai tempat pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja sektor energi. Nah, selanjutnya ada peran TUK Pegas Solution. Peran dan fungsi TUK Pegas Solution yaitu yang pertama, menyediakan jasa operasi dan pemeliharaan fasilitas energi. Lalu, mendukung operasional infrastruktur gas bumi nasional dan internasional. Selanjutnya, mengembangkan kompetensi tenaga kerja sektor energi. Lalu yaitu, selanjutnya, pusat asesmen kompetensi. Dan terakhir, menyediakan jasa operasi dan pemeliharaan fasilitas energi. Nah, untuk penjelasannya, TUK merupakan tempat uji kompetensi yang digunakan untuk pelaksanaan asesmen dan sertifikasi. Pelatihan yang dilaksanakan mencakup seperti operasi pipa gas, keselamatan kerja, sistem proteksi katodik, dan bidang teknis lainnya. Sertifikasi dilakukan bersama dengan LSP PGN dan lembaga terkait. Kegiatan training center mendukung pengembangan kompetensi tenaga kerja PGN Group. Lalu training center memiliki area workshop praktik yang menyerupai kondisi lapangan kerja sektor gas bumi. Lalu selanjutnya ada visi dan misi dari PT Mega Solution. Visinya yaitu menjadi perusahaan jasa energi nasional berstandar kelas dunia. Dan misinya sebagai berikut. Menyediakan layanan energi total dan berkualitas, fokus pada kepuasan pelanggan, mengembangkan SDM kompeten, mengembangkan inovasi perusahaan, operasional prima, dan standarisasi global. Selanjutnya ada struktur perusahaan. Struktur organisasi PGN Solution atau PGS Training Center merupakan salah satu. Yang pertama adalah Departemen Learning and Development, lalu di bawahnya ada Senior Staff Planning dan Evaluation, dan Senior Staff Training and Certification. Nah, untuk divisi saya yaitu Staff Training and Certification Intern dalam divisi Human Capital Management secara keseluruhan. Untuk bidang kerjanya, yang pertama administrasi pelatihan, pengelolaan dan perekapan data peserta, pengarsipan dokumen fisik dan file, koordinasi peserta pelatihan dan sertifikasi,
pendampingan peserta dan PIC, pengelolaan evaluasi pelatihan, dan sertifikasi. Pengarsipan dan dokumentasi kegiatan, pengelolaan ATK, dokumen dukungan operasional training. Nah, untuk ini peserta berasal dari berbagai anak perusahaan PGN Group. Peserta didominasi teknisi lapangan sektor gas bumi. Lalu praktikan membantu pengawasi peserta saat pelaksanaan training. Praktikan mendampingi peserta pelatihan yang kesulitan menggunakan sistem digital. Lalu praktikan juga membantu pengumpulan dan pemrosesan dokumen pelatihan. Dan terakhir, pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknisi lapangan. Seluruh kegiatan ini berkaitan dengan fungsi Human Capital Administration dan Training Management dalam PT Pega Solution. Nah, selanjutnya ada flowchart untuk kegiatan praktikan. Yang pertama yaitu praktikan menerima jadwal dan penugasan pelatihan. Lalu praktikan mempersiapkan administrasi pelatihan dan persiapan logistik dan ruangan. Lalu selanjutnya ada proses registrasi peserta dalam seleksi. Lalu selanjutnya ada pendampingan pretest peserta secara langsung. Lalu monitoring pelatihan, yaitu seperti membantu trainer, asesor, dan peserta. Lalu selanjutnya ada coffee break dan monitoring peserta. Lalu yang selanjutnya, pengawasan praktik di workshop. Selanjutnya, pendampingan asesmen kompetensi, dan pendampingan post-test dan evaluasi. Nah, untuk yang selanjutnya, rekap data dan dokumen peserta. Lalu, jika sudah direkap, membuat verifikasi dan sertifikat. Jika data dan lengkap, jika data tidak lengkap dan tidak sesuai, maka kembali harus perbaiki data atau dokumen. Jika sudah sesuai, selanjutnya yaitu distribusi sertifikasi kepada peserta, lalu diikuti pengarsipan dokumen pelatihan, dan yang terakhir penyusutan laporan kegiatan pelatihan. Nah, untuk masalah yang dihadapi, yang pertama adalah adaptasi budaya kerja perusahaan, seperti budaya Pega Solution. Yang kedua ada akses data yang terbatas, karena harus menggunakan email khusus perusahaan untuk mengakses OneDrive. Lalu PKL dilakukan secara sendiri. Dan yang terakhir, pekerja yang lumayan cepat. Nah, untuk cara mengatasi kendalanya, sebagai praktikan aktif meminta arahan dari mentor dan staf. Lalu praktikan komunikasi dengan mahasiswa PKL universitas lain. Lalu praktikan mencari referensi melalui internet dan media sosial. Lalu ada juga dukungan keluarga untuk membantu menjaga motivasi selama PKL. Dan terakhir, praktikan belajar mengatur waktu dan pekerjaan secara mandiri. Nah, untuk hasil dan manfaat PKL, praktikan memahami sistem dan alur kerja training dan sertifikasi perusahaan energi. Lalu praktikan memahami budaya kerja profesional. Lalu pengalaman PKL ini mendukung kesiapan memasuki dunia kerja. Praktikan belajar menghadapi hambatan dan tantangan seputar pekerjaan. Lalu juga dapat memahami implementasi teori MSDM secara langsung. Praktikan juga menyadari pentingnya koordinasi dan kerjasama tim antar divisi. Untuk kesimpulannya, PKL memberikan pengalaman dan praktik nyata di dunia kerja profesional. Lalu proses pelatihan dan sertifikasi yang merupakan bagian penting pengembangan SDM. Lalu menambah wawasan dan kepercayaan diri terkait kegiatan di dunia kerja. Dan yang terakhir, melatih kemampuan beradaptasi dengan budaya kerja profesional. Nah, untuk selanjutnya ada kesenjangan teori dan praktik. Yang pertama yaitu kesenjangan kompetensi digital. Pada praktiknya, perencanaan pelatihan di TUKP Training Center berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Namun, praktikan menemukan bahwa kondisi peserta sangat beragam. Sebagian peserta telah mengalami pengalaman kerja lebih dari 10 tahun di lapangan, dan ada juga yang masih mengalami kesulitan dalam penggunaan teknologi digital seperti email, Microsoft Forms, dan sistem pretest maupun proses secara daring. Lalu perbedaan ini menyebabkan praktikan dan tim administrasi harus memberikan pendampingan secara langsung kepada beberapa peserta agar seluruh proses administrasi dapat diselesaikan secara cepat. Lalu yang kedua, perencanaan kegiatan. Selama PKL, praktikan melihat bahwa sebagian besar pelatihan telah direncanakan berdasarkan kebutuhan operasional. Praktikan tidak terlibat secara langsung dalam proses penyusunan training needs analysis dan lebih banyak terlibat dalam tahap administrasi dan pelaksanaan pelatihan setelah jadwal dan peserta ditetapkan. Nah, selanjutnya ada rekomendasi dan saran. Yang pertama, perusahaan dapat terus mengembangkan sistem administrasi pelatihan berbasis digital agar proses pengelolaan data peserta, sertifikat, dan dokumentasi pelatihan menjadi lebih efektif dan efisien
sesuai kebutuhan kerja. Nah, untuk perusahaan juga dapat lebih mengurangi generatif AI untuk pembuatan hal-hal menyangkut identitas dan budaya perusahaan supaya dapat tetap beroperasi dengan etika bisnis dan menghargai kerja keras di sana digital. Lalu untuk fakultas ekonomi dan bisnis dan universitas, itu sarannya dapat meningkatkan koordinasi dengan perusahaan tempat PKL dan mahasiswa secara lebih proaktif dan transparan sehingga mahasiswa dapat memperoleh informasi yang sangat jelas mulai dari mengenai tahapan dan alur pelaksanaan PKL. Nah, untuk mahasiswa sarannya yaitu jika ingin melaksanakan PKL di perusahaan energi atau bidang pelatihan kerja, perlu mempersiapkan komunikasi, administrasi, dan penggunaan teknologi digital karena kegiatan kerja banyak berkaitan dengan pengelolaan data dan koordinasi tim. Selanjutnya ada dokumentasi selama kegiatan PKL saya. Baik, sekian pemaparan presentasi laporan PKL dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.